Selamat malam, saya Nizar. Dan saya Afila. Kembali lagi di Repots Malam Jumat. Jadi gini Zar, temanku tuh banyak yang tanya nih. Sebenarnya ya pertanyaan-pertanyaan anak cowok waktu tongkrong lah ya, biasa kan. Kalau udah malam gitu ya, Random kan ya. setelah topik-topik yang sebelumnya. Gitu. Jadi sebenarnya setelah kematian itu, roh atau jiwa seseorang itu Pergi kemana gitu. Kalau ini dari pendapatku aja dulu ya. Dari perspektifmu aja. Kalau menurutku ya, kalau mungkin dari ajaran agama aku, tuh ke alam, ada banyak alam lah, ada alam barzah, ada alam yang lainnya, dan mungkin dia menunggu untuk kiamat, mungkin menunggu kiamat, menunggu ke hari kiamat. menunggu ke hari kiamat. Ada prosesnya banyak gitu. Cuman yang kita pertanyakan di sini masalah kenapa sih ada orang-orang yang udah meninggal tapi masih ganggu kita gitu. Oh gitu. Dan kan ada juga tuh aku dengar kalau orang yang bunuh diri itu, maaf nih ya, sorry to say, dia tuh kayak nggak bisa ke alam untuk menuju ke akhirat gitu. Oh gitu, iya, Dia pernah dengar. Kayak terlock gitu, kekunci Iya, dia terjebak di dunia ini kan. Ya. Itu gimana? Itu ya sebenarnya gini, aku pernah dengar cerita kalau orang yang meninggal bunuh diri ya, dia itu mati dalam keadaan yang nggak tenang, dalam keadaan gelisah atau marah atau sedih atau kondisi yang saat emosinya negatif gitulah. Jadi pasti dia itu meninggal dengan keadaan tidak tenang, dan ada yang pasti dia pengen lakuin sebenarnya sebelum meninggal itu. Jadi ya gitu. Dan Kuali horor. jadi gitu, dia nggak bisa selesai dulu masalahnya. Dia belum selesai masalahnya. Dia masih punya sesuatu yang ingin dilakukan di dunia ini, atau dia pengen orang lain itu mengetahui sesuatu tentang dirinya yang sebenarnya nggak ada yang tahu juga gitu. Tapi gitu. Orang-orang yang itu saya bunuh diri itu, apakah mungkin besar kemungkinannya ya untuk mengganggu kita yang masih di sini ya? Gimana itu? Menurutku sih tergantung ya. Atau mungkin balas dendam ke orang yang pernah membunuh dia. Jika bunuh dirinya mungkin gara-gara dia dibully. Gitu. Dan dia orang yang bunuh diri itu, menurutku dia itu bakal ganggu orang-orang yang terlibat di masalahnya yang belum selesai itu. Yang bikin dia bunuh diri gitu. Iya, itu salah satunya. Gitu. Jadi semisal kita punya hubungan dengan orang yang meninggal bunuh diri, dan misal kita sebagai orang pemicu nih, misalnya nih, kita sebagai pemicu dia bunuh diri nih. Misal punya teman bunuh diri. Ternyata bunuh dirinya gara-gara kita bully gitu. Nah, gitu kan berarti udah nggak perlu dipertanyakan lagi dong kalau kita udah digangguin. Gitu kan pasti karena ya itu kan dia pengen. Tapi dari cerita mungkin pernah dengar gitu. Wujudnya tuh apa aja sih yang ditampakkan ke orang-orang yang mungkin terlibat dari dia, yang bikin dia emosi atau apa? Dia kan mengganggu dalam bentuk apa gitu. Nah, aku juga pernah dengar kalau ini kalau setelah dia bunuh diri atau meninggal dalam keadaannya yang tidak tenang gitu, dia datang ke orang, itu tergantung orang yang didatengin itu, dia orang yang bunuh diri itu datang ke dia, ke orang yang dia datengin itu hubungannya apa? Daripada dalam berhubungan baik atau buruk, dan tujuannya tujuan hantu itu tergantung juga, itu wujudnya tergantung tujuannya hantu itu ke orang itu. Berarti ada dua perbedaan nih cara dia menampakkan ketika dia emang nggak suka sama orangnya waktu dia masih hidup, dan ketika dia baik sama orang yang. Nah gitu. Dia kalau ke orang yang dia nggak suka atau yang punya masalah sama dia,
kemungkinan wujudnya yang bakal ditampakin tuh wujud yang nggak udah gak normal gitu. Udah darah lah apa gimana gitu. Kalau ke orang yang disukai atau ke orang yang dicintai kayak keluarga atau gimana, biasanya wujudnya itu normal kayak kondisi waktu hidup atau mungkin agak pucat lah ya soalnya. Tapi yang jadi pertanyaan nih, kamu pernah nggak ngalamin hal itu? Atau bahkan kamu ada pikiran mau bunuh diri nggak? Jadi gini, waktu kecil, aku tuh waktu kecil ya. Waktu kecil aku tuh bukan suka ya, sering ngebayangin kalau gimana sih kalau aku bunuh diri, keluargaku bakal gimana reaksinya, apakah mereka bakal terima gitu bakal terima atau bakal ikhlas atau kebebani oleh kondisi lingkungan yang anjing anaknya padahal aku masih kecil kan waktu itu. Nah terus suatu hari aku kan dulu 2 orang tua kerja semua. Aku tuh di rumah sama pembantu. Jadi kalau sore menjelang maghrib gitulah ya, pembantuku tuh pulang. Dan kalau orang tua aku belum pada pulang, aku ikut pembantuku ke rumahnya, yang mana rumahnya tuh di kampung sebelah, pinggir jalan utama desa situlah pokoknya. Waktu itu pembantuku tuh lagi pokoknya masuk ke dalam rumah lah. Aku lagi di luar sendirian maghrib itu. Entah apa kepikiran apa gitu, aku tuh jalan ke tengah jalan raya. Jalan ke tengah langsung gini, depanku padahal ada pickup. Tuh, aku tahu itu adalah pickup. Itu di situ ada pickup. Tapi dan aku itu lagi jalan itu pickup. Lagi jalan. Aku kayak sengaja gini. Untungnya apa itu? Tapi itu tanpa disadari atau sadar? Sadar. Berarti kamu emang sengaja akan melakukan hal itu dong? Iya, sengaja. Ya itu karena penasaran itu. Orang tua aku bakal ya gimana ya, anak kecil kan waktu itu. Waktu itu kan anak kecil aku. Jadi kondisi hampir tiap hari orang tua kerja semua. Nggak apa ya? Rasanya anak kecil kan pengen manja lah ya. Kayak ya gitu, rasanya kayak nggak dipeduliin. Gimana ya kalau aku meninggal gitu? Gimana sih kalau aku bunuh diri? Orang tua aku bakal peduli nggak sih? Yaitu akhirnya aku eksekusi itu. Itu padahal kejadian waktu aku umur TK sih kayaknya. Waktu itu masih ada pembantu tuh TK. Tapi masih belum terlalu horor mungkin ya, karena emang mungkin tidak bisa dibungkiri waktu masih kecil kita nggak bisa berpikir secara jernih dan lain-lain gitu. Tapi emang mungkin pasti ada faktornya sih kenapa dia bisa bunuh diri. Bisa berpikiran seperti itu gitu. Dimana pada umumnya bunuh diri itu dilakukan oleh orang yang mungkin udah umur mungkin di atas 20 dan udah mengalami masalah-masalah kehidupan yang banyak yang bikin dia depresi gitu. Iya, dan katanya juga kan di tren-tren sekarang tuh banyak juga yang bilang waktu kamu umur sekitar 19 sampai 20 tahun itu masa-masa tersulitmu ya kan. Dan bahkan sekarang jadi trendy. Kamu terlihat keren ketika kamu pengen bunuh diri gitu. Itu anjing sih. Itu orang goblok, Cok. Makanya itu. Mereka nggak tahu apa yang dirasain teman-temannya kalau dia bunuh diri gitu loh. Apalagi nggak jelas alasannya gitu kan. Tambah goblok sih orang mikirnya gitu. Keren-keren dari mana ya matamu. Tapi hal yang menarik adalah di saat orang-orang itu kayak merasa keren kalau bunuh diri itu ada 2 hal menurutku. Ada orang yang benar-benar harus diwaspadai kalau dia berpotensi untuk bunuh diri. Ada yang itu cuman bermain-main. Takutnya ketika dia berlagak seperti ingin bunuh diri dan teman-temannya kayak anjing ngapain sih lo pengen bunuh diri buat gaya-gayaan doang. Takutnya ternyata teman-temannya itu nggak paham kalau sebenarnya dia pun pengen bunuh diri gejalanya emang ada gitu. Nah emang pada saat ini tuh harus diedukasi nggak sih orang-orang kayak gitu? Pergaulan kayak gitu tuh kita harus analisis juga orang ini tuh punya latar belakang apa, keluarga kayak gimana, gitu. Apalagi kita sebagai gitu. Orang yang di lingkungannya itu kan. Jadi waktu itu tuh aku sering lihat di Twitter lah, di Instagram itu kayak udah jadi tren gitu loh, diceritain, aduh aku depresi nih, gini, aku rasanya pengen bunuh diri aja atau gimana gitu kan. Itu apa ya? Aku tahu mereka
Sebenarnya nggak sedepresi itu. Ada yang nggak sedepresi itu, iya. tapi sebenarnya ada juga yang nggak kelihatan kalau dia depresi. Cuma sebenarnya itu. di innernya dia tuh di rumah dia nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang sangat depresi itu kayak udah fuck up sama dunia, dia udah nggak butuh perhatian orang, dia udah pengen meninggal aja gitu loh. Dan jadi aku bisa bilang gitu kan karena aku masih mainan Facebook ya. Facebook itu banyak orang teman-teman online gitu. Facebookku tuh temennya 3.500 lah dari bermacam-macam orang. Banyak banget cok. Dan di situ tuh rata-rata beberapa orang aku sering lihat beberapa status yang kayak depresi dan lain-lain. Dan rata-rata yang seperti itu karena dia tuh nggak punya teman gitu. Oh gitu. Yang temennya cuma online gitu dan udah keluarganya mungkin latar belakangnya mungkin crash atau gimana. Iya. Bahkan sekarang ada yang dibuat mainan kayak broken home langsung main bunuh diri dan lain-lain gitu kan. Itu goblok sih. Yeah. Tapi aku suka. Jadi orang yang kayak gitu, orang-orang yang caper ya. Orang-orang yang caper tuh aku kayak, weh, udahlah, ini tuh jangan dibuat mainan. Iya, jangan buat mainan. Bunuh diri itu jangan buat mainan, depresi itu jangan buat mainan. Itu soalnya emang bener-bener krusial, itu hal yang ada dan nyata. Orang yang depresi itu ada nyata. Semisal kalau udah jadi tren nih, terus orang-orang kayak kita udah bodo amat lah, ini paling cuman cari perhatian awal gimana. Ternyata dia itu depresi beneran atau gimana. Jadi kita nggak notice gitu loh. Dan ujung-ujungnya ya udah lanjut bunuh diri ya. Kayak dan gitu. Ya ini sebagai edukasi aja gitu. Di awal kita udah bilang kalau ya itu emang bener adanya mungkin ya kalau orang bunuh diri itu nggak diterima untuk masuk akhirat gitu. Dan emang terjebak di dalam dunia. Ya soalnya gimana bro? Ya, lu udah dikasih hidup. Buat apa ya? Buat cari senang, buat berbuat kebaikan lah ya. Setidaknya ya buat kebaikan ke diri lu sendiri, tapi malah dia bunuh diri kan jadinya tereliminasi. Berarti emang bunuh diri itu emang bener-bener hal yang gimana ya? Di sekitar kita mungkin banyak banget lah. Menurutku hampir di semua circle orang-orang gitu. Iya. Pasti ada orang yang depresi dan lain-lain. Kita nggak tahu latar belakang. Contohnya aku aja yang masih TK udah depresi loh. Gitu aja contoh kecilnya. Contoh paling deket gitu. Makanya kayak kita tuh jadi orang yang bijak lah gitu. Emang sekarang kita mungkin hidup di zaman-zaman yang kayak buat lucu-lucuan lah, Twitter pun juga buat lucu-lucuan lah, tapi itu tuh hal yang nggak bisa dibuat lucu-lucuan gitu loh. Soalnya nyangkutnya walaupun di awal aku bilang ada dua tipe orang yang ketika dia bergaya-gaya pengen bunuh diri, ada yang pingin gaya-gaya doang, tapi ada yang serius juga, makanya kayak perlu diwaspadai juga. Jadi kalau kalian semua punya teman-teman yang mungkin ada gejala nih kayak kemungkinan nih kayak dia ini orang kenapa diem terus ya. Dia pendiam lah, cobalah ditemenin, nggak pernah tongkrong atau gimana. Apalagi orang-orang yang mungkin paling paham sama orang itu gitu. Paling deket tuh, orang terdekat tuh gitu. Jadi kayak orang yang paling paham aja kalau nggak bisa memahami dia, yang lain gimana? Karena rata-rata orang-orang yang pengen bunuh diri itu kadang memiliki sifat yang unik yang nggak semua orang bisa memahami orang itu sendiri gitu. Nah takutnya orang-orang gitu tuh susah dipahami gitu. Dan pasti yang dicurhatin sama si calon bundir ini, calon bundir ini itu ya cuma semua orang, bahkan keluarganya pun mungkin enggak. Dan karena bener-bener unik orang-orang yang punya gejala-gejala bunuh diri itu mungkin keunikannya dia diakibatkan oleh faktor-faktor yang membuat dia kayak gitu, kayak latar belakang ekonomi, keluarga dan lain-lain. Kisah cinta mungkin bahkan. Dan mungkin yang paling sering sekarang gitu karena kita di zaman yang penuh dengan cinta ya. Mana-mana cinta emang anjing. Ya berarti gitulah. Kita nggak bisa ngebiarin orang-orang yang udah nunjukin gejala pengen bunuh diri, kita nggak bisa ngebiarin gitu. Kita diusahakan lah ngasih perhatian lebih ke orang itu. Dan untuk kita sendiri juga perbanyaklah kita mau ngelakuin apa, perbanyak juga teman-teman buat kita tuh jangan gimana ya, jangan buat diri kita sendiri tuh ada gejala untuk bunuh diri, jangan terlalu kesepian, apalagi insecure gitu. Carilah kegiatan-kegiatan kayak ngapain kayak nonton anim lah, boleh itu nonton anim lah ya, minimal paling nonton anim, nonton drakor, Netflix, boleh yang kalian suka gitu ya. Yang penting kalian tuh ada
ada sesuatu hal yang ingin dicapai lah. Contohnya kayak serial kan pengen tahu Hobi endingnya juga gitu kan. ya mungkin itu aja ya. Itu aja lah ya. Kita bahas malam ini ya. Ah. Buat penonton ini kalau ada yang mau dibahas coba komen di bawah di Instagram atau di DM, di DM. komen itu juga Semuanya bisa lah. Iya. Kita tuh pokoknya notice kalian pokoknya. sekalian. Kalian itu Semua prioritas kalian. utama. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe. Nah, mungkin sekian itu dari report semalam Jumat kali ini. Bye.